Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi. Bantu, enggak. Oke, turun. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Mas. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Bapak Ibu yang kami muliakan, ikhwan akhwatullah rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat karunia limpahan rahmat silih berganti selalu kita peroleh, dan disitulah seorang hamba hendaknya ingat akan karunia Allah. Allah memberikan pada kita suatu petunjuk, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung, sekiranya kalian membilang nikmat dan karunia yang telah kami berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak bakalan mampu untuk membilangnya. Salah satu di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah di saat kita mendapatkan kesempatan di tiap pekannya hadir di majelis ilmu. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh nikmat ini. Yang kedua, nikmat yang patut kita syukuri adalah kita memiliki waktu luang, waktu yang longgar, waktu yang kosong. Sehingga disitulah Rasulullah SAW memberikan kepada kita arahan, wasihataka qabla maradika wa faraghaka qabla syughlika. Gunakanlah waktu sehat yang kau miliki sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu longgarmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Sungguh salah satu di antara nikmat dan karunia adalah seseorang di saat dia memiliki kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, memiliki waktu yang longgar. Karena Rasul memberikan kepada kita suatu petunjuk, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Nikmat yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang. As-sihhatu, nikmatnya seseorang dalam keadaan sehat, wal faraghu, dan nikmat seseorang memiliki waktu yang luang. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita lanjutkan pada masa yang lewat. Telah kita sampaikan terkait dengan thaharah, dan kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan masih dalam materi Rasul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad terkait dengan kumpulan hadis Al-Imam Bukhari rahimahullah yang terkumpul dalam Rasul Al-Barat, penjelasan dari Al-Adab Al-Mufrad. Dikatakan, babu man adraka walidayhi falam yadkhuli al-jannata. Bab barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya kok tidak menjadikan dia masuk surga. Haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi indal kibari aw ahadihima fadakhalan nar. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, raghima anfuhu. Celakalah seseorang, yaitu merugilah seseorang.
Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, qalu ya Rasulullah man. Wahai Nabi Allah, siapakah orang yang merugi itu? Siapakah orang yang celaka itu? Siapakah orang yang dicap oleh Nabi 3 kali sabda, rugi, 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 celaka, 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 sengsara, 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 mursal, mursal, mursal. Ya betul. Nek wong Jawa napa Pak? Cilaka, cilaka, cilaka. Ya betul. Nek bahasa Indonesia napa? Cilaka nih. Cilaka niku napa Indonesia pun? Ya. Ya celaka, ya betul Mbak. Tapi lebih menghujam celaka. Cilaka, ya betul. Insyaallah panjang usia, Musleh, monggo silakan, silakan. Oh, insyaallah. Simbah Musleh nih, masyaallah. Sama pengajian yang rajin. Usia di atas 70 tahun, masih rawuh pengajian dengan susah payah tapi semangat tetap ada. Insyaallah. Nah, semoga panjang usia, diberi kenikmatan, kesehatan, anak-anak cucu soleh solehah, jawatan. Oh ya, karena tidak mudah ya kawan. Yang saya Bapak Ibu hadir di pengajian itu boten gampil, jawatan. Apalagi kalau sudah sepuh, orang tua, jawatan. Cuaca mendung, gerimis, kadang kalah sama banyak hal, kalah sama cucu datang, kalah sama anak-anak ngumpul, kadang kalah sama HP, kalah sama televisi. Nek Bu Muslim apa kagungan HP Mbah? Alhamdulillah pun sekeco, ranti HP niku sekeco, mboten usah makani. Bu. Jadi kalau punya ayam, punya kambing itu kan makani, Pak. Punya ayam kok tanahnya luas, mungkin lupa ngasih makan, ya bisa makan sendiri, Punya kambing, kebunnya luas, tidak ganggu tetangga, diliarkan makan, oh makan. Tapi kalau punya HP, nggak dikasih makan, lama-lama mati, Pak. Ya. Nggak dikasih cas saja mati, nggak dikasih pulsa apalagi. Ya. Paling sekeco niku wong tua ranti HP pun sekeco. Ya betul. Rati golek sinten-sinten. Baik, kita lanjut. Kalau ya Rasulullah man, siapa wahai Nabi Allah orang kok dicap sama Rasul Bapak Ibu? Masya Allah. Sungguh menyedihkan di saat Rasul kok ngecap. Ngecap ini kenapa Mas? Nyetempel badan. Ngecap niku nandai. Ngecap niku ngasih tetenger. Ngecap itu ngasih suatu tanda. Dan disitulah Rasulullah SAW ngecap. Pun dicap oleh Rasul. Ciloko, 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 ciloko. Para sahabat mereka heran, siapa orang yang kok mendapatkan cap dari Nabi? Apa itu? Rogima anfuhu, rogima anfuhu, rogima anfuhu. Ciloko besar, ciloko besar, ciloko besar. Rugi besar, rugi besar, rugi besar. Kalau kadang orang itu bicara kehidupan Bapak Ibu, maka sesuatu hal yang dibilang rugi itu kalau orang berdagang Bapak Ibu, abot boten Pak, wah berat. Tapi seorang Muslim ingat bahwasanya yang disabdakan Nabi ini bukan sembarang ucapan. Beliau menyebutkan
Qala man adraka walidayhi indal kibari. Siapa saja yang menjumpai kedua orang tuanya. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibari, tatkala orang tua itu tua. Au ahadahuma, ataukah salah satu darinya. Di sini ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, bapak ibunya masih hidup di usia senja, usia tua. Yang kedua adalah seseorang yang menjumpai ayahnya masih hidup, usia tua. Yang ketiga sinten? Seseorang yang menjumpai ibunya masih hidup dan dia tua. Keadilan Allah Bapak Ibu. Keadilan Allah. Apa itu? Ada yang suami istri dua-duanya sudah tua dan sehat. Ada suami istri yang kemudian suaminya masih sehat, istrinya sakit. Jawatan. Ada juga yang sebaliknya, istrinya tua, ibunya tua, jawatan, suaminya sakit. Ada juga yang istrinya sudah meninggal, jawatan, seorang kakek-kakek hidup sendiri. Ataukah kakek-kakek ini sudah meninggal dan istrinya masih hidup sendiri. Dan demikianlah kehidupan yang selalu dilalui oleh orang. Belum lama beredar di YouTube nih Bapak Ibu. Ya betul. Suami istri. Istrinya meninggal. Istrinya apa? Meninggal. Begitu zuhur, habis zuhur mau dikubur. Apa kata suaminya? Nanti nggak usah dikubur. Nanti bar asar saja. Insyaallah. Begitu asar suaminya meninggal. La ilaha illallah. Luar biasa teman Bapak Ibu. Luar biasa. Indal kibari, di saat kedua orang tua itu tua. Di saat kedua orang tuanya itu tua. Dikatakan ragima asluhu lasika anfu birragam. Ma'nahu dhalla wa hazi wa khazi. Wa huwa kinaya an khusuli ghayatu an khusuli ghayata adzulli wal hawan. Seseorang sungguh merugi dan merugi. Kapan? Di saat dia menjumpai kedua orang tuanya ataukah salah satu darinya pada khalanar, ternyata tidak membuat dia masuk surga, justru masuk neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang punya orang tua itu kesempatan masuk surga lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki orang tua. Kenapa? Karena di saat orang tuanya itu masih ada, maka dia bisa melakukan ketaatan tidak jauh-jauh. Seseorang mau sholat, nanti mas, nang masjid sholat. Kemana bu? Mau ke masjid, mau sedekah. Yaudah. Suami istri pergi. Kemana bapak ibu? Saya mau kondangan. Yaudah. Mana bapak ibu? Mau pengajian. Tapi ini suami istri. Nggak pengawasan bu, mboten lagi nengok bapak, mau nengok bapak, jawatan. Ada juga sebagian diajak ke masjid, masjid bu, mboten kula tak nunggoni ibu, soalnya ra ono sing nunggoni, masya. Nikmat tenan bapak ibu, nikmat nunggoni wong tua. Oh, ate ngomong nunggoni wong tua dapat pahala ya pak. Insyaallah. Makanya sama-sama nunggoni. Ya betul. Kalau kita bicara repot Bapak Ibu, kalau kita berbicara berat, maka nunggoni
orang tua itu lebih berat daripada nunggoni putu. Nek putu kok nangis, iya mboten. Set, usah nangis. Tak tokoke tetet wet sik. Orang Jawa dulu bilangnya apa, Pak? Tetet wet mboten. Halonan nih loh, tetet wet. Iya mboten. Anak kok rewel, belikan jajan. Anak kok rewel, didulang bubur. Selesai, oh selesai. Tapi orang tua, insya Allah, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, kadang satu kembali seperti anak kecil. Kedua, suka banding-bandingkan anak. Tiga, senengannya cerita. Empat, kadang ngondo. Napa ngondo nih? Riba orang. Ya betul. Semakin tua, kadang pelupa. Lupa sudah makan. Lupa sudah minum. Ya betul. Ora gawe wedang. Ya betul. Lupa pakai peci. Lupa naruh kacamata. Ya betul. Kadang lupa napa? Paling repot iku napa? Lupa nek ana tamu. Awang tua wonten tamu. Ya betul. Begitu monggo 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 monggo. Disuruh monggo monggo di ruang tamu. Aja ngunjuk napa? Apun saantone napa mboten napa-napa. Oh ya sik. Ke dalam ke rumah. Ya betul. Kemudian lihat piring, dia ngambil piring, ngambil nasi. Ya betul. Dahar, masuk kamar. Ya betul. Dahar. Sudah kenyang tidur. Begitu mau zuhur kok keluar kok ada orang, lali nonton tamu. Subhanallah. Ada suami istri Bapak Ibu. Suami istri. Suaminya meninggal. Ada kerabatnya yang hadir. Ngelayat. Begitu ngelayat, disuruh masuk, duduk. Dia nyari suaminya. Di dapur gak ada, di kamar gak ada, ini gak ada. Baru ingat, tamu ini kesini untuk ngelayat, ya. Lupa. Subhanallah. Lupa kenapa Bapak Ibu? Lupa kalau orang ini datang pengen ngelayat, dia nyari suaminya. Masya Allah. Jawatan, dhaful insan semakin tua kadang orang itu memiliki keterbatasan di dalam berpikir, keterbatasan. Jawatan Pak, lek dahar niku nek wong tua semakin tua itu makannya tidak sebanyak dahulu. Fisiknya tidak sekuat dahulu. Pikirannya tidak sekuat dahulu. Tanyanya saya Bapak Ibu, kok kita ini biasa deres Al-Quran, biasa zikir, insya Allah terjauh dari stroke, insya Allah terjauh dari Bapak Ibu, pikun. Wong pikun itu repot betul Pak, repot. Tapi jarang orang pikun dalam hal Bapak Ibu. Napa? Orang jarang pikun dalam hal harta. Jawatan. Suatu saat saya ketemu seseorang. Berjalan waktu,
orang ini berusia. Kemudian ngendikan, aku mulai wis rada blabur saiki Mas Salam. Apa teh Bapak Ibu? Aku wis mulai napa? Rada blabur katanya. Napanipun, socanipun, penglihatannya. Njen niku serate tok cetha. Kemudian saya ngambil uang. Di tangan kiri 50, di tangan kanan 100.000. Ngeten iki pinten, ngeten iki pinten. Cetha mboten Bapak Ibu? Oh, niku 50 niki 100. Oh, ternyata nek katanya blabur nek uang niku jarang lek ketukar. Pada kholanar maka merugilah karena dengan kedua orang tuanya tua pun tidak membuat dia terhantarkan ke dalam surga, bahkan masuk neraka. Apakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dikatakan al-hathu ala birri al-walidain wa bayani azmi thawabihi. Wa bayani azmi thawabihi. Wa tahdhir min uquqihima wa azmi iqabihi. Anjuran bagi seseorang untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan penjelasan dari syariat besarnya seseorang yang bisa berbakti kepada orang tua dan larangan bagi seseorang untuk durhaka kepada orang tua karena dosa besar, bahaya besar yang bakalan diraih jika dia melakukannya. Pernah kami sampaikan Bapak Ibu, dulu Syekh pernah cerita di kelas. Adanya kejadian nyata di kota Madinah. Apa itu? Seorang bapak-bapak pun tua. Bapak-bapak tua pun sepuh di kota Madinah dipukuli oleh anak muda. Begitu orang-orang melihat wong tua kok diganggu sama cah nom. Orang tua kok diganggu, dipukuli sama anak muda. Maka banyak orang yang berhamburan dan pengen melerai perselisihan antara bapak yang tua dan anak yang masih muda. Dan bapak tua ini mengatakan, "Dauh, biarkan hal ini terjadi. Biarkan hal ini terjadi. Tidak usah kalian ganggu anak ini." Kenapa Bapak Ibu? Bapak ini bercerita, dahulu di tempat inilah aku memukuli ayahku. Masya Allah. Di tempat inilah dahulu aku pernah memukuli siapa? Ayahku. Tatkala dia tua, dia dipukuli di tempat yang sama. Siapa yang mukul? Anaknya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana itu pula yang Anda lakukan, maka itu pula yang bakalan Anda raih. Dikatakan birrul walidaini inda kibarihima wa dha'fihima bil khidmati awin nafaqati sababun lidukhuli al jannah wa man qassara fi adai huquqihima lam yadkhulil jannata wa arghamallahu anfahu. Berbakti kepada orang tua di saat kedua orang tua itu mulai tua renta. Sekarang ini ada pengajian yang namanya pengajian lansia. Nonton betul Bapak Ibu? Pengajian lansia. Allah. Siapa yang ikut? Semuanya orang-orang sepuh. Lansia. Yang nganter anaknya, yang nganter cucunya. Ada yang seminggu sekali
ada yang seminggu 3 kali. Ya betul. Ada yang berapa Pak? 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kadang di rumah makan, kadang teng hotel. Pengajian di situ. Siapa yang ikut? Orang-orang tua. Insyaallah. Saya kadang ngisi pengajian Bapak Ibu. Kadang kami ngisi pengajian, yang hidur pun sepuh-sepuh. Kadang yang hadirin sitan pun sepuh-sepuh. Pun sepuh-sepuh. Lansia-lansia. Tapi ajaib. Napa? Ajaibnya napa? Di saat kadang kajian ada yang jalan, kadang nyandung gelas. Tehnya tumpah ting karpet, gelasnya nendang gelas sampingnya. Pecah mboten Pak? Oh pecah. Ya tidak perlu dimarahi wong sepuh-sepuh kok. Subhanallah. Ya betul. Dulu kami sering kali naik bis Jogja, Magelang. Dari Magelang kadang ke Temanggung. Karena tinggalnya di Temanggung, ngajar di Jogja. Itu kadang nggak begitu sampai di jalan itu, begitu ada yang turun, lansia. Kalau naik bis itu biasanya kan turunnya harus cepat, betul Pak? Oh ya, kalau naik bis itu turunnya apa? Cepat. Tapi kondektur kadang kernet memberikan informasi kepada sopir. Lansia. Oh, akhirnya bis berhenti sampai dengan sempurna. Begitu berhenti dengan sempurna baru turun. Ya betul. Orang tua. Kadang sudah turun kelingan. Mas kesedap Mas. Napa tongkate kula ketinggalan teng dhuwur. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sopirnya sabar. Nggih mboten napa-napa. Insyaallah. Baik, dikatakan wadhafihima di saat kedua orang tua itu rentah. Insyaallah. Di saat kedua orang tua ini apa Ibu? Rentah. Nih terkait dengan pecahnya gelas. Kadang orang tua, sebagian ayah, kadang sebagian ibu, anaknya memecahkan gelas itu marah, nesu rantai-entek Bapak Ibu. Maka seringkali kami sampaikan kepada jamaah pengajian, apa itu? Kok anak itu memecahkan gelas, memecahkan piring, ya diingatkan. Tidak perlu dimarahi habis-habisan. Kenapa? Nek gelas ra pecah nggih mesake pabrik. Nggih mboten. Kok piring nggak pecah mesake pabrik mboten, Pak? Oh, mesake pabrik ya produksi terus ra dituku mesake, nggih mboten. Tandane apa? Kesempurnaan hidup. Nggih mboten. Pepake urip. Nggih mboten. Yang penting anak itu disuruh hati-hati tatkala bawa piring, hati-hati bawa gelas, jangan sampai begitu pecah kok kemudian lari menuju tempat di mana piring itu pecah, gelas itu pecah, malah kakinya berdarah. Ya betul. Ya. Seringkali kita jumpai yang namanya orang tua kok anak itu memecahkan gelas, minggir ngambil, apa Pak? Ngambil sandal, dia pakai sandalnya, cari sapu, dia cari sapu. Ya betul, disapu sehingga tidak kena 2 kali. Ya betul. Dan sampai piring sudah pecah, anaknya dimarahi, ya betul. Kemudian dia karena ketakutan kakinya berdarah, nyampar beling dan sejenisnya. Baik, kita lanjut. Wa tafihima bil hidmati awi nafaqah. Hendaknya yang namanya anak itu di saat orang tuanya itu lemah tua renta, dia memberikan pelayanan kepada orang tua. Orang tua itu dilayani betul Bapak Ibu? Oh dilayani. Dilayani. Dilayani.
mimbabi tawasibil haq tawasobis sabar. Bukan kesombongan, tapi cerita. Saya ingat rahimallahu bapak kami, itu tatkala Simbok itu masih sugeng, Simbah itu masih hidup. Itu tiap hari Bapak Ibu buatkan teh. Tiap hari. Ya jarak rumah kami ke rumah Simbah itu kurang lebih ya 150 meter. Itu tiap hari. Buatin teh tiap hari. Insya Allah. Kadang kopi, kadang jahe pun. Gantian. Gantian. Waktu kami masih biasa di rumah, maka kami begitu kami mondok ganti adik, begitu adik mondok ganti adiknya lagi, begitu adik mondok ganti adiknya lagi. Oh, tiap hari Bapak Ibu, tiap hari. Gak mudah Bapak Ibu, ya betul. Tidak mudah buatin minuman orang tua tiap hari. Itu yang buat siapa ya? Bapak saya sendiri yang buat. Insyaallah. Buat ono ke Simbok. Nggih, Pak. Nanti dan saya begitu sampai tempat Simbok, tempat Simbah. Kene lam lu go selam. Nggih, Mbah. Kono jebuk gelas. Oh nggih. Saya kira ngapain? Napa gelasnya dikasih paruh? Oh nggih kowe. Rahmahnya Simbah, dia buatan rahmahnya Simbah. Insyaallah. Al-khidmah, memberikan pelayanan pada orang tua. Dan dikatakan Bapak Ibu, solahu al-walid, solahul walad. Kebaikan orang tua itu akan mengalir pada kebaikan anak. Kita ulangi. Apa itu Bapak Ibu? Solahul walid, solahu al-walad. Kebaikan orang tua itu akan mengalir pada kebaikan anak. Ya betul. Ini orang tua dikasih minuman. Bapak saya kasih minuman ke siboknya aja betul. Berikan ke anaknya juga, dikasih jajan, kasih jajan orang tuanya dikasih jajan juga. Subhanallah. Ya betul. Yang kemudian Bapak Ibu, salahu al-walad, kebaikan itu akan mengalir pada kebaikan anak. Makanya terus Bapak Ibu, kok kita ini sehat? Kok kita punya usaha? Kok kita punya rumah? Kok kita punya kendaraan? Kok kita punya penggawean? Kok kita tiap hari bisa makan dengan baik? Kita punya teman orang-orang baik. Ya betul. Ingat itu adalah karena kebaikan orang tua. Ini penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, penting. Apa itu? Kebaikan orang tua itu akan mengalir pada kebaikan sinten? Anak. Makanya disinilah Sa'id ibn Musayyib berkata, kadang aku memanjangkan sholatku. Apa Bapak Ibu? Sa'id ibn Musayyib mengatakan, kadang aku memanjangkan sholatku. Karena kebaikan orang tua itu kebaikan untuk anak. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Awin nafkah. Ataukah seseorang itu bisa membantu orang tua tidak hanya melayani. Yang saya Bapak Ibu, orang tua itu kadang kalau memiliki kebiasaan tertentu dia tidak mau berhenti. Apa yang menjadi kebiasaannya akan selalu dia kerjakan sendiri. Dia buatan wong tua. Mbah, jenenganipun sepuh pun jumeneng mawon. Suruh istirahat mawon. Dia buatan lenggah mawon. Ora aku nek ora ubah lara wae. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya pernah punya pegawai Bapak Ibu. Simbah-simbah nyapu.
biasanya nyapu, oh nyapu. Mbah, jenengan iki nyambut damel nanti tiap bulan dapat sekian. Oh nggih. Pokoknya Sabtu niku masuknya sampai jam sekian pun nyambut gawe mboten usah dangu-dangu wong pun sepuh. Nyapu. Nek minggu niku prei. Saya lewat tempat usaha. Minggu pagi Bapak Ibu jam 7 nyapu. Oh, mungkin si Mbah lali dino. Mungkin si Mbah itu lupa apa? Lupa hari minggu kok nyapu. Minggu berikutnya saya minggu lagi lewat lagi. Jam 9 itu rapi-rapi. Akhirnya ya saya ada makanan jajanan. Mbah kalau badhe tanglet. Sakniki niki dinten apa? Senin, Selasa, Rebo apa Kamis? Niki ngahat, Mas. Niki napa? Ngahat, Mas. Aku nyambut damel. Nggih mboten napa-napa to wong resik lak skeco nek dipresani. Nek ngahat niku prei istirahat mawon. Mboten kula niku nek prei ngaso niku malah loro kabeh awake. Insyaallah. Ternyata di mana-mana sama Bapak Ibu. Dia mboten. Itu orang kampung yang biasa punya kegiatan. Dia mboten Pak. Dan tiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Dia mboten. Ya, panjang usia. Sampai sekarang ya masih bekerja. Pun betul usah nyambut damel malih pun sepo sangat pun ngas. Pun biar anak-anaknya ya yang kerja. Dia mboten. Tapi nek dituruti ya nyambut damel terus mesake pun sepolek melakukan rekaos. Subhanallah. Tapi kita lanjut Bapak Ibu. Awin nafaqata, ataukah seseorang memberikan nafkah kepada orang tua? Maka di sini adalah Bapak Ibu yang namanya orang tua itu hendaknya dikasih nafkah. Sekalipun dia memiliki penghasilan. Ya betul. Jangan sampai orang tua itu komentar. Aku ki ndek anak ning ranjawani. Aku ki ndek anak Jawa ning ranjawani. Terus Bapak Ibu uripe ning Jawa. Anake nggih Jawa. Ya mboten. Ning ranjawani. Ranjawani terus putih. Tidak ngerti. Orang Jawa bilang ora iso neke awak. Tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Saya pernah dengar seseorang memberikan keluh kesah. Saya punya sekian anak. Ini dia nyebutin. Si fulan kadang ngasih, si fulan kadang ngasih, kadang. Tapi ada anak Ustadz. Saya punya salah satu anak itu gajinya besar. Puluhan juta. Tapi karo wong tua niku ora tau ngerti. Ya alhamdulillah saya ini tidak dikasih anak pun saya masih punya uang. Anak gak ngasih saya makanan pun saya bisa beli. Tapi saya sedih Pak Ustadz. Kenapa? Di saat anak itu sudah mulai besar, kok di antara mereka ada yang tidak tahu saya. Miris. Alhamdulillah saya punya harta. Alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Tapi yang menyedihkan adalah di saat dia punya harta banyak, duitnya ratau gregel. Ratau gregel ini apa Pak? Karena saking bakhilnya. Ini buatan tidak orang tua saja tidak pernah dikasih. Tidak sama sekali dikasih. Insya Allah. Maka kita sebagai seorang muslim
Bersyukur dan bersyukur kapan? Di saat kita ini ngaji. Bisa babin, nah, dikatakan wa dha'fihima bil khidmati aw nafaqati sababun lidukhuli al jannah. Seseorang berikan pelayanan pada orang tua, seseorang berikan nafkah kepada orang tua. Nafkah di sini Bapak Ibu, nafkah itu bisa jadi anak memberikan uang. Nafkah itu bisa berupa anak memberikan pakaian. Anak bisa memberikan makanan. Anak juga bisa memberikan Bapak Ibu papan yang baik. Insyaallah. Saya punya kawan di Arab Saudi. Saya tanya, kamu gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Istri anak-anak sehat. Oh, alhamdulillah. Yang patut kamu syukuri apa? Yang patut saya syukuri karena saya sudah bekerja dan orang tua saya masih hidup. Belum lama ini saya membuatkan kamar khusus untuk ibu saya. Kamar mandinya saya perbaiki, kamarnya saya perbaiki. Yang penting kalau dia ke toilet merasa nyaman. Masya Allah. Amalan mulia bukan Bapak Ibu? Amalan mulia. Bapak Ibu yang kemuliaan, babun man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya tambahan usia. Haddatsana Azbaq ibn Farad akhbarani Ibn Wahab an Yahya ibn Ayyub an Zabban ibn Fa'id an Sahal ibn Mu'ad an abihi an Mu'ad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Rasulullah SAW bersabda, man barra walidayhi tubalahu. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka tubalahu. Tubalahu memiliki arti ismun al-jannah. Nama salah satu nama surga itu namanya Tuba. Maka surga Tuba baginya. Au syajara fiha. Dikatakan Tuba adalah salah satu nama pohon di surga. Nah Bapak Ibu, Tuba lahu, maka dia akan mendapatkan pahala berupa pohon Tuba di surga. Wa yumkinu ayyakuna ma'nahu as-sa'adah wal khair. Bisa juga memiliki arti Tuba lahu, yaitu kebahagiaanlah baginya dan kebaikan yang bakalan dia peroleh. Maka disinilah hadis Nabi Bapak Ibu. Man barra walidayhi, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan surga yang namanya surga Tuba. Dikatakan di hadis, di penjelasan hadis ini, aw syajaratun fiha, ataukah nama pohon di surga. Wa yumkinu ayyakuna manahu as-sa'ada, orang yang berbakti kepada orang tua maka sungguh kebahagiaan akan dia raih. Wal khairi, ataukah kebaikan. Di sini Bapak Ibu, di saat seseorang itu bisa berbakti kepada orang tua, maka dia pun akan mendapatkan apa? Nilai kebaikan dan nilai tambahan ketaatan. Ada sebagian ibu-ibu, ada juga sebagian bapak-bapak, karena sudah sepuh, mau ke masjid kok semripit. Ada sebagian orang tua, ya betul Pak, kok mau ke masjid itu tuh, apalagi belakangan ini udaranya di Jogja sekitarnya nih, asar betul Pak, dingin betul Pak. Oh dingin, kadang mau ke masjid orang tua kadang sudah tak nggo jaket, tak nggo jaket atau sweater, yang penting anget, ya betul. Begitu sampai depan rumah, kok adem ya, anginnya gede banget ya.
Ini aku nang masjid iso masuk angin. Akhirnya terus putih nggak jadi ke masjid. Nggak jadi ke masjid. Anaknya kadang berkata, Pak, si osteng masjid ora adem anu mboten napa-napa ngasto mobil kok Pak. Ya wis nek nggo mobil aku gelem. Ketaatan mboten Bapak Ibu? Ketaatan. Tapi kadang anaknya yang larang ke masjid. Ya betul. Pak niki angin ageng Pak, pun jenengan salat ing dalem mawon. Bapak sholat di rumah saja, saya tak ke masjid. Ya wis. Aku tak titip sedekah ya. Engko lebok kena masjid. Nggih, Pak. Iki nggo kowe. Iki nggo aku, iki nggo bapak. Ternyata dia masih punya ayah yang tua. Insyaallah. Dia sedekah untuk anaknya, sedekah untuk dirinya, sedekah untuk siapa? Macam-macam anak. Kadang anak nerima, kemudian dia begitu pulang, Pak niki pun tak sedekahi. Iki apa? Pun jenengan wis tak sedekahi. Masya Allah. Anaknya sudah nyedekahkan untuk bapaknya, juga nyedekahi untuk siapa? Simbahnya. Lah ini duitnya Pak, sing tadi. Yang kono gitu ku bubur apa gitu ku apa. Subhanallah. Semua orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Iya betul Pak. Baik. Zadallahu fi umrihi. Janji yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan usia. Zadallahu fi umrihi la yudayyu umrahu wa qila yuradu bihi yuzadu fi rizqihi. Orang yang berbakti kepada orang tua, maka Allah tidak bakalan menyia-nyiakan usianya. Bahkan Allah akan menambahkan tambahan rizki. Maka manfaat dari hadis yang barusan kita baca dikatakan birru al-walidaini sababu al-barakah wa ziyadah fil umri. Orang yang berbakti kepada orang tua itu menjadi sebab seseorang akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan tambahan usia. Al-barru biwalidayhi lahu tuba qismun khasun minal jannah. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan spesial. Apa itu? Nama surga di surga. Ada nama surga yang namanya Tuba, ataukah dia akan mendapatkan pohon di surga. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Maturun atas segala perhatiannya. Nakfi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.